Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia. Yaitu nanti kita akan membahas 3 negara, yaitu Mesir yang merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada India dan terakhir Australia. Ketiga negara ini selain mengakui kemerdekaan Indonesia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan ini utamanya adalah akibat dari tantangan Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Baik, yang pertama adalah Mesir. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto tanggal 22 Maret 1946 dan secara de jure tanggal 10 Juni 1947. Apa bedanya de facto dan de jure? Kalau de facto ini secara hukum internasional belum kuat. Kalau secara de jure berarti sudah kuat secara hukum internasional. Ibaratnya orang menikah. De facto itu nikah secara sirih. Jadi secara hukum kenegaraan di Indonesia belum kuat. Sementara de jure itu nikah secara kenegaraan. Jadi sudah diakui legalnya oleh negara. Nah, Mesir selain mengakui kemerdekaan juga mengajak Liga Arab untuk mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Liga Arab itu bayangkan seperti ASEAN kumpulan negara-negara Asia Tenggara. Nah, sedangkan Liga Arab itu merupakan kumpulan dari negara-negara di wilayah Arab. Nah, adapun proses pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir, ini saya kutip dari Zenius. Setelah Indonesia merdeka dan siarannya sampai ke luar negeri, itu direspon oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Mesir. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini melakukan kontak melobi pemerintahan Mesir agar mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, secara kebetulan Mesir waktu itu dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu partai yang berbasis Islam. Nah, jadi pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir salah satunya didasari oleh yang pertama, sama-sama beragama Islam. Yang kedua, sama-sama dulunya pernah dijajah. Oke, lanjut. Nah, mahasiswa-mahasiswa Mesir tadi melakukan kontak dengan pemerintahan Mesir, dan pemerintahan Mesir ternyata menyambut baik kemerdekaan Indonesia. Nah, di tanggal 22 Maret 1946 secara de facto mereka mengakui kemerdekaan. Selanjutnya tanggal 18 November tahun 1946 hasil dari lobi Mesir kepada negara-negara di Liga Arab membuahkan hasil. Liga Arab pada akhirnya mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan selanjutnya tanggal 15 sampai 16 Maret tahun 1947 utusan Mesir yang bernama Abdul Mun'im itu datang ke Jogja untuk menyampaikan dukungannya. Kenapa kok yang didatangi adalah Jogja? Karena Jogja waktu itu sebagai ibu kota wilayah Indonesia. Atas kedatangan dari utusan Mesir, selanjutnya bangsa Indonesia mengirimkan balik delegasi dari Indonesia untuk pergi ke Mesir. Delegasi yang pertama nanti dikirim ke Mesir diwakili oleh Suwandi tanggal 7 April tahun 1947, disusul tanggal 6 Mei tahun 1947 dibentuk panitia pusat yang dipimpin oleh Agus Salim. Nah, upaya ini membuahkan hasil tanggal 10 Juni
tahun 1947 dengan Indonesia diakui secara de jure oleh Mesir. Puncaknya tanggal 10 November tahun 1947 Indonesia mengirim duta besar di Mesir. Negara kedua adalah India. India dan Indonesia itu memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama, sama-sama pernah dijajah. Yang kedua, memiliki kultur budaya yang hampir sama, yaitu India itu mayoritas beragama Hindu, sedangkan di Indonesia itu dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun nanti Buddha yang berasal dari India. Yang ketiga adalah kedekatan pemimpin antara Indonesia dan India itu dekat. Ada Jawaharlal Nehru yang dekat dengan Soekarno dan Hatta. Nah, atas dasar ini India mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, puncaknya adalah nanti di tahun 1946 ada yang namanya diplomasi beras. Di India waktu itu sedang terjadi krisis pangan sehingga menyebabkan kelaparan. Nah, Indonesia membantu untuk mengatasi krisis tersebut dengan mengirimkan beras. Nah, sebagai balasan nanti India mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Kisah lebih lengkapnya saya kutip dari Zenius. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 10 sampai dengan 17 Oktober tahun 1945 terbentuknya Persatuan Putra Indonesia di India. Tanggal 18 Mei 1946 Sultan Syahrir dan KL Punjabi membicarakan diplomasi beras. Kemudian tanggal 9 Juni 1946 PPII membentuk Indonesia Information Service. Tanggal 20 Agustus tahun 1946 Indonesia berhasil mengirim beras ke India. Tanggal 2 September tahun 1946 India mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 23 Maret sampai 2 April tahun 1947 Syahrir menghadiri konferensi Inter-Asia. Konferensi Inter-Asia merupakan sebuah gagasan yang dilakukan oleh India untuk mengumpulkan negara-negara di wilayah Asia yang nantinya akan diarahkan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dan membahas permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Nah, jadi peranan dari India itu sangat besar, utamanya dengan diadakannya konferensi Inter-Asia ini, yaitu untuk membahas permasalahan antara Indonesia dan Belanda dan nantinya membawa permasalahan Indonesia ke PBB. Negara ketiga adalah Australia. Australia itu merupakan teman lama Belanda. Di Perang Dunia Kedua, Australia dan Belanda itu adalah satu sekutu. Nah, tetapi setelah Indonesia menyatakan diri merdeka, Australia tidak lagi mendukung Belanda, melainkan mendukung Indonesia. Alasannya adalah secara geografis Indonesia dan Australia itu berdekatan, sehingga akan lebih menguntungkan kedepannya bagi Australia jika bersahabat baik dengan Indonesia. Oke. Momentum pertama adalah adanya aksi Black Armada, yaitu peristiwa boykot. Dukungan Australia berawal dari akar rumput melalui aksi solidaritas para buruh pelabuhan. Pada September 1945,
terjadi peristiwa Black Armada, di mana Serikat Pekerja Australia memboikot pemuatan logistik ratusan kapal Belanda yang membawa perlengkapan militer ke Indonesia. Jadi ketika kapal-kapal Belanda ada di Australia, para buruh pelabuhan itu tidak mau membantu agar kapal Belanda ini bisa berangkat ke Indonesia. Nah, peristiwa selanjutnya di bulan Oktober tahun 1945, Australia mengirimkan misi diplomasi. Kemudian di awal 1947, J.B. Chifley menyuarakan bahwa Indonesia itu berhak merdeka. Pada bulan Agustus tahun 1947, bersama dengan India, Australia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Nah, misi ini akhirnya berhasil. Tanggal 25 Agustus tahun 1947, PBB membentuk Komisi 3 Negara, yaitu penyelesaian masalah antara Indonesia dan Belanda, di mana Indonesia nanti dalam pembahasan perdamaian diwakili oleh Australia, sedangkan Belanda nanti diwakili oleh Belgia, sedangkan sebagai penengah nanti adalah Amerika Serikat. Jadi yang dimaksud 3 negara dalam KTN adalah Australia yang mewakili Indonesia, Belgia yang mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Nah, dalam menjalankan tugasnya di KTN ternyata tidak mudah, karena di bulan Desember tahun 48 Belanda justru melakukan serangan besar-besaran melalui agresi militer Belanda II. Nah, 28 Januari 1949 KTN akhirnya dibubarkan dan diganti dengan UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Setelah UNCI menjalankan tugasnya, kemudian dilakukan pertemuan antara Indonesia dan Belanda di KMB, dan pada akhirnya Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka barulah Australia secara resmi juga mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 27 Desember tahun 1949. Oke, baik, terima kasih. Itu materi tentang pengakuan kemerdekaan dari 3 negara.